Selamat siang dari sana. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tadi dari rumah atau dari mana? Atau habis main? Habis main. Oke. Gimana kabarnya di rumah? Sehat? Sehat ya. Oke, baik. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang lanjut di konseling ketiga, sesi 3 berarti ya. Ya, yang mana kemarin kita sudah melakukan sesi konseling yang kedua, yang mana kemarin di sesi kedua kita melakukan melakukan pembahasan dengan cara melakukan teknik irasional dan rasional ya. Masih ingat ya? Nah, yang mana kemarin di teknik rasional dan irasional, Risma itu membahas terkait perasaan-perasaan Risma ketika bahagia, perasaan Risma ketika sedih, dan sudah dibahas. Dan kemarin juga di terakhir dari sesi kedua saya ngasih tugas ya, ngasih tugas ke Risma. Masih ingat tugasnya apa? Tugasnya apa? Aktivitas yang membuat Risma bahagia. Nah, kemarin tugasnya itu ya. Nah, tugasnya yang mana PR-nya itu aktivitas yang membuat Risma bahagia itu apa? Gimana selama kemarin sesi 2 sampai sekarang sesi 3 sudah dilaksanakan tugasnya? Sudah. Nah, kira-kira sekarang mau nanya, kira-kira tugas kemarin aktivitas yang membuat Risma bahagia apa kira-kira? Aktivitas kemarin kan Risma libur ya, sudah libur. Nah, kira-kira kemarin ketika selesai sesi 2 melaksanakan tugas dan sekarang sesi 3, mau nanya, tugas kemarin aktivitas yang membuat Risma bahagia apa? Nyapu sama ngepel. Terus apa? Terus apa lagi? Oke, tadi kan disebutnya nyapu sama ngepel ya. Kira-kira apa yang membuat nyapu sama ngepel itu yang membuat aktivitas Risma bahagia apa? Kenapa nyapu sama ngepel membuat Risma itu bahagia? Aktivitas Risma itu bahagia. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa? Sebantu orang tua. Berarti alasan Risma, aktivitas Risma itu nyapu sama ngepel yang membuat Risma bahagia itu kenapa? Kenapa ada di nyapu sama ngepel gitu? Kan Risma mau bahagia nih, mau menghindari permasalahan kemarin, masalah dengan pertemanan gitu ya. Karena kan sudah meminta maaf ya kemarin tuh sama teman, dan juga intinya sudah meminta maaf, cuman masih ada rasa sedih kan yang ada di dalam diri Risma itu, dan Risma pengen menghilangkan rasa sedih itu dengan rasa bahagia. Nah, kan kamu ditegasin, nah rasa bahagianya itu apa? Coba aktivitas kamu dilakukan dengan aktivitas kamu, aktivitas dari Risma, aktivitas Anda apa? Jadi barusan kan Risma menjawab ya, bahwasanya aktivitas Anda sendiri itu, Anda itu nyapu sama ngepel. Nah, yang tanyain, kenapa nyapu sama ngepel membuat aktivitas Anda itu merasa bahagia? Kenapa? 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 Contoh lah kayak gini, contoh ibaratin ya. Contoh kayak aku mah nyapu, aktivitas aku yang buat aku bahagia tuh nyapu sama ngepel. Karena nyapu sama ngepel itu membuat aku lupa sama kejadian kemarin, membuat aku bisa merasa bahagia. Karena tadi kata Anda sendiri bahagia karena bisa bantu orang tua, dan juga bisa
menghilangkan juga pikiran Anda sendiri. Nah kayak gitu. Alasannya kenapa? Karena nanya alasannya kenapa. Contohnya kayak gitu. So, coba kira-kira dari Risma kenapa aktivitas dari Risma sendiri, aktivitas Anda sendiri menyapu sama ngepel membuat Anda itu merasa bahagia? Kenapa alasannya? Rasa sedih. Terus jadi coba ulangi lagi. Gimana? Yang keras suaranya, yang biar enak. Menghilangkan rasa sedih. Maksudnya bisa diperjelas lagi? Menghilangkan rasa sedih kayak gimana? Boleh diperjelas lagi ada? Maksudnya menghilangkan rasa sedih itu kayak gimana? Gimana? Baik. Coba diulangi lagi. Nyapu sama ngepel itu alasannya apa? Aktivitasnya kenapa nyapu sama ngepel? Yang keras, suaranya yang keras. Untuk menghilangkan rasa sedih. Terus? Bisa bantu orang tua. Oke, jadi Anda itu kemarin tugasnya itu melakukan aktivitasnya itu ngepel sama nyapu di rumah. Karena ngepel sama nyapu di rumah menurut Anda sendiri itu supaya bisa menghilangkan pikiran-pikiran, rasa-rasa sedih yang ada di pikiran Anda kemarin tentang masalah-masalah Anda gitu ya. Dan juga bisa bantu orang tua juga gitu. Itu yang membuat Anda itu merasa bahagia. Oke, baik. Kalau misalkan dihitung di skala nih, menanyakan skala. Kemarin kan yang dari awal skala itu dari mulai skala 7 naik ke skala 8. Kira-kira sekarang kalau menanyakan skala dari 0 sampai 10, sekarang melihat kondisi Anda sekarang, kalau menanyakan skala itu berada di skala berapa? Skala 7. Kemarin kan sudah di skala 7, masa turun lagi? Kemarin di skala 2 kan? Di skala sisi 2 kan di skala 8. Turun lagi, kalau turun lagi berarti konseling lagi kita konseling lagi, berarti ada masalah lagi sama diri Anda sendiri. Masih ada masalah kalau ngambil skala 7. Skala 7. Skala 9 aja. Skala 9. Kenapa jadi pindah ke skala 9? Bisa dijelasin kenapa pindah ke skala 9? Skala 7. Kenapa jadi skala 9 sekarang? Kenapa? Coba biar cepet. Kenapa? Kenapa ke skala 9? Kenapa? Boleh dijelasin? Biar cepet nih, biar cepet maksanain sholat Jumat. Kenapa ada di skala 9? Apa yang membuat Anda itu berada di skala 9? Coba jelasin. Gimana? Dek, gimana? Biar cepat. Nah, jadi kan contoh, aku mah berada di skala 9 tuh karena aku tuh aku tuh sudah merasa lumayan lebih baik, sudah merasa bisa
hilang lah rasa itu, rasa permasalahan pikiran-pikiran itu sudah hilang, contohnya gitu. Kalau Anda sendiri gimana? Kenapa berada di skala 9? Biar coba. Gimana? Sok biar enak. Gimana? Coba yang keras, lebih jelas lagi. Gimana? Hah? Barusan omongin lagi yang barusan. Cuma lebih keras lagi suaranya. Karena udah bahagia. Karena udah bahagia. Bahagia itu dalam hal apa? Coba spesifiknya dalam hal apa? Jadi Anda tuh sudah merasa bahagia, sudah merasa lebih baik, sudah bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran sedih, rasa-rasa sedih gitu ya. Oke, baik. Berarti yang berada di skala 9 itu. Oke, baik. Oke, terus sekarang di sesi counseling yang ketiga kita lanjut untuk membahas yang mana silahkan Anda nanti kan di sini ada 2 kursi ya. Di sini ada 2 kursi, cuman bukan seperti kemarin. Di sini kita caranya bermain peran. Yang mana nanti Derisma duduk di kursi, di sini Derisma menduduki di kursi A, di sini di kursi B. Nah, di kursi A ini silahkan Derisma di kursi A ini silahkan nanti Derisma jelaskan. Ketika contohnya misalkan ada teman kakak kelas Derisma itu yang bermasalah dengan Derisma yang kelas 8. Contohnya ada di sini nih. Contohnya ada di sini. Kira-kira ketika teman Derisma itu yang kelas 8 yang kemarin ada masalah sama Derisma sendiri, sama Anda sendiri, kira-kira apa yang akan Anda bicarakan? Mau membicarakan apa sama teman Anda ini? Nah, ada di kursi A ini ya. Nah, silakan contohnya aku mau ngungkapin kemarin mau mengungkapin memperbaiki permasalahan kemarin, mau damai. Silakan obrolin. Kira-kira mau ngobrol apa Anda ketika teman Anda ini yang punya masalah dengan Anda ada di sini? Ya, paham? Ini di kursi A. Nanti kalau di kursi B, di kursi B nanti Anda jelaskan kira-kira tadi setelah Anda berbicara dengan teman Anda di sini, kira-kira perasaan apa yang Anda rasakan? Apakah perasaan Anda itu sudah tenang, sudah lega, atau seperti apa? Tenang dan lega. Kalau misalkan tenang, jelaskan tenangnya seperti apa. Kalau misalkan sudah lega, jelaskan leganya seperti apa. Paham ya? Paham? Ya, kita mulai ya. Ya, sekarang Anda berada di kursi A, yang mana tadi sudah jelaskan bahwasanya di kursi A ini ibaratkan Anda itu di sini itu bertemu dengan teman Anda yang bermasalah dengan Anda yang kelas 8 itu. Nah, kira-kira ya, nanti hitung sampai 3. Hitung sampai 3, silakan kira-kira Anda mau berbicara apa dengan orang tersebut. Ya. Hitung sampai 3 ya. Contohnya ini contohnya A itu ibaratkan A itu teman Anda, ya. Ibaratkan A itu teman Anda. Itu sampai 3 ya. 1, silakan Anda jelaskan mau bicara apa dengan teman Anda ini. Ya. 2, 3, silakan. Sebutkan namanya gitu ya. Sebutkan namanya aja. Orangnya siapa namanya dan Anda mau ngobrol apa. Ketika teman Anda itu ada di sini. So, mulai. Yang keras suaranya.
Yuk, sok. Dia aku mau damai. Yang keras suaranya, yang keras. Minta yang keras suaranya. Nggak terdengar. Dia aku mau damai. Ngobrol apa aja, mau ngobrol apa aja. Masa mau ngobrol gitu aja? Ulangi lagi. Jadi ngobrolnya, ulangi lagi ya. Jadi ngobrolnya bukan hanya sekata. Contoh, teh aku mau gini karena aku mau minta maaf juga gini, mau minta maaf sama teman-teman aku juga, maaf kalau misalkan gini, kita mau damai supaya kita bisa berteman seperti biasa lagi, dan mudah-mudahan bisa berdamai ya, dan mudah-mudahan bisa berteman lagi kayak seperti biasanya. Mungkin seperti itu yang saya mau obrolkan ketika beliau ada di sini gitu. Jadi bukan hanya sekata kayak barusan ya. Bisa diulang ya. Sok mulai ya. 1, 2, 3 boleh. Sok mulai. Gimana ketika berada di sini dia? Suaranya yang keras ya, suaranya yang keras ya. Sok. Suaranya yang keras. Dia maafin aku sama teman-teman aku. Aku mau damai biar teman kita seperti biasa lagi. Coba yang keras kayak gini. Dia aku mau damai sama teman aku juga minta maaf. Yang keras suaranya biar terdengar ya. Kalau misalkan harewosan temennya juga bakal, kamu ngomong apa sih gitu, gak jelas banget kamu ngomongnya, pasti gitu ngejawabnya. Harusnya ngobrolnya itu yang keras ya. Kalau misalkan Anda ngobrolnya seperti itu kayak bisik-bisik, itu nanti sama teman kamu juga yang mempunyai yang bermasalah sama Anda, nanti akan lebih punya masalah lagi. Nanti kan jawabnya kayak tadi, apa sih kamu ngobrol apa sih, gak jelas banget. Yang keras dong suaranya, pasti kan gitu ya. Diulang ya, yang keras suaranya. Coba suara yang keras kayak gimana? Karena dia maafin aku sama teman. Kurang keras. Karena So, dia maafin aku sama teman-teman aku. nah, so gitu ya. So, mulai. Oke, so mulai. Karena dia maafin aku sama teman-teman aku. Aku mau damai biar teman kita seperti biasa lagi. Yes. Kayak gitu berarti ya. Jadi kamu mau ngobrol ketika dia ada di sini, kamu mau ngobrol, mau minta maaf lagi sama dia gitu ya. Dan kamu berharap pengen berdamai lagi supaya bisa bertemu lagi seperti biasanya. Gitu ya. Oke, baik. Oke, sekarang coba Anda duduk di kursi B. Silakan. Oke. Nah, tadi kan sudah ini ya di kursi A sudah beres. Sekarang Anda duduk di kursi B ini. Silakan Anda nanti di kursi B ini menjelaskan perasaan apa yang muncul ketika Anda tadi ngobrol dengan teman Anda di kursi A ini. Perasaan apa yang muncul? Apakah perasaannya tenang? Apakah perasaannya sudah lebih baik? Apakah perasaannya lega? Sudah lega perasaannya atau gimana? Dan tenang. Udah tenang. Kira-kira kenapa sekarang perasaan Anda sudah tenang? Karena udah bisa berteman lagi. Karena udah bisa berteman lagi. Berarti harapannya sudah tenang dan karena sudah bisa berteman lagi seperti biasanya gitu ya. Oke, baik. Silakan duduk lagi, kita masuk bola. Oke, baik. Sekarang tadi sudah melakukan bermain peran ya, yang mana Anda itu tadi sudah bermain peran di kursi A, di kursi B, yang mana Anda sudah merasa tenang, sudah merasa lebih baik lagi gitu ya. Oke, nah kira-kira sekarang perasaan apa yang Anda rasakan ketika sudah melakukan sesi yang ketiga ini? Perasaannya apa?
perasaannya apa sekarang sudah masuk ketiga ini? Apakah sudah merasa lebih baik? Apakah sudah bisa mengontrol diri lebih baik lagi? Sudah lebih baik lagi. Oke, jadi perasaan Anda sekarang sudah merasa lebih baik gitu ya. Oke, berarti kira-kira kalau misalkan menanyakan skala nih, kira-kira tadi yang mana Anda itu berada di skala 9. Ya, kira-kira kalau menanyakan skala 0 sampai 10, Anda berada di skala berapa? Apakah masih 9 kah, atau 9,5 kah, atau 10? Berada di skala berapa? Skala? Berada di skala berapa? Skala 10. Oke, sekarang Anda berada di skala 10. Kira-kira alasannya kenapa Anda berada di skala 10? Kenapa Anda berada di skala 10? Gimana? Karena pertemanannya sudah lebih baik, karena Anda sudah merasa lebih baik, sudah merasa lega gitu ya. Oke, baik. Sangat mengapresiasi sekali ya, lihat perkembangan Anda sekarang. Anda sudah berhasil berada di skala 10 gitu ya. Oke, yang mana di sini di sesi konseling ini kita akhiri nanti di sesi konseling yang keempat ya. Nah, yang mana sekarang di sesi konseling yang ketiga, permasalahan Anda sudah beres ya. Permasalahan Anda sudah lebih baik, dan mudah-mudahan Anda bisa melakukan aktivitasnya dengan baik, bisa lebih baik lagi dengan teman, bisa berteman lebih baik lagi dengan teman yang kemarin mempunyai masalah dengan Anda ya. Dan semoga Anda bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Dan kita lanjut di sesi konseling terakhir, di sesi konseling yang keempat ya, yang mana nanti di sesi konseling keempat ini kita melakukan evaluasi, atau disebut gayanya mah refleksi ya. Yang mana nanti di evaluasi nanti kita bahas dari mulai sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga, apa yang membuat Anda itu bisa berhasil, kenapa, alasannya kenapa gitu ya. Oke, baik, di sesi konseling ketiga ini kita cukupkan sekian. Terima kasih ya Delisma atas waktunya, atas waktu dan kesempatannya kali ini. Kita bertemu lagi nanti di sesi konseling yang keempat ya, yang terakhir. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Delisma. Oke, kita sampai ketemu lagi di sesi konseling yang terakhir di sesi konseling yang keempat. Oke, sekian, kita bacakan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.